bersama dengan saudara-saudara seiman. Kiranya Engkau menolong pembicara, yaitu Bapak Chris yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi beliau Tuhan, curahkan kasih setiamu dalam hidupnya, sehingga apa yang diperkatakannya betul-betul datang dari hatinya Tuhan. Dan kami boleh didorong terus, dimotivasi terus, untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami boleh menceritakan kemuliaan Allah. Dan apa yang telah kami alami, betul-betul dapat dirasakan juga oleh saudara-saudara di sekeliling kami, keluarga kami, dan setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami malam hari ini, dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran ketika hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian demi pengertian, dan kami menolak kuasa jahat, kuasa maut, kuasa intimidasi iblis di dalam nama Yesus. Sehingga setiap firman Allah yang kami dengar adalah kepunyaan kami dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Buat hari ini kita belajar lagi. Kali ini kita back to basic sedikit. Ini adalah slide-nya. Sebentar. Oke ya, sebentar. Ya, kita belajar Alkitab lagi ya. Nah, topiknya kali ini adalah 3 pendapat ekstrim tentang Alkitab dan 1 pernyataan radikal tentang Alkitab, dan mengapa kita memilih untuk mempercayai Alkitab. Ya, gampang. Ini lebih ke basic lah ya. Oke, kita baca dulu 1 firman Tuhan ya yang dari Timotius ya, apa namanya? Segala sesuatu, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sebentar, saya bacakan ya. Oke, dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya. Atau dari 15 saja ya, saya baca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tolong disimpan ya, di sini terutama ayat 16-nya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, let's start. Nah, bentar ya. Nah, sekarang kita mulai. Ternyata 3 pendapat ekstrem tentang Alkitab. Nah, ini dia. Ini gampang. Ini sengaja ditulis biar sederhana, biar gampang. Kalau kita tarik ke titik ekstrim ya gitu ya. Kita bisa ada 3 pendapat yang umum berlaku di mana-mana. Pertama, Alkitab itu bukan firman Tuhan, Pak Kris. Alkitab itu sama sekali bukan firman Tuhan deh. Gitu kan? Tapi ada juga yang bilang, kelompok orang yang bilang, atau mungkin kita sendiri berkata, Alkitab itu Pak, itu salah satu bentuk firman Tuhan. Ya. Atau hanya salah satu firman Tuhan. Gitu. Ya. Tapi ada satu lagi nih, kalau tadi yang paling titik yang satu bilang bukan, yang nomor 2 bilang salah satu. Tapi ada lagi satu titik yang lain yang bilang gini, Pak, Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Nah, kita yang ada di sini mau pilih yang mana? Kan ini bebas memilih. Anda boleh menyatakan pendapat, Anda boleh memilih. Kita semua berhak memilih. Kenapa? Karena ini pilihan hidup kita. Anda bisa memutuskan, Anda sendiri yang memilih itu tanpa bisa dipaksa oleh orang lain. Kebayangkan, saya seandainya memilih, saya tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Mau saya digebugin kayak mau saya diapain, saya nggak percaya gitu. Karena itu adalah pemahaman dan pengertian saya. Ya, jadi ini bebas. Nah, mau yang mana? Tapi jika Anda memilih, Anda nggak bisa milih, ya saya pilih semuanya, nggak mungkin ini, nggak masuk akal. Kita mesti pilih salah satu.
Nah, kita lihat satu-satu. Ya, setiap pilihan ini ada konsekuensinya atau harus sesuatu yang harus diuji berarti. Kita lihat satu. Alkitab itu bukan firman Allah. Jika kita ini orang Kristen, kita bilang Alkitab itu bukan firman Allah. Itu berarti sama saja Anda mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya tidak pernah berfirman kepada manusia. Sejak awal penciptaan, sejak dunia diciptakan sampai detik ini. Dia tidak pernah berfirman sama sekali. Kan itu mendukung pernyataan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Maka itulah pendapat pendukungnya. Dan itulah konsekuensi logisnya. Itu berarti Allah tidak pernah berfirman sama sekali kepada manusia. Sejak zaman penciptaan di awal itu sampai saat ini. Berarti tidak pernah ada cerita ini dan itu, kerohanian itu nggak perlu. Nggak ada itu semua. Kedua, itu berarti kekristenan di muka bumi itu tanpa dasar kebenaran sejati. Ya dong? Lah kalau kita membangun kekristenan dasarnya pakai Alkitab, lah Alkitabnya bukan firman Tuhan. Berarti seolah-olah kekristenan itu placebo lah. Atau efek placebo mungkin namanya. Atau sesuatu yang sifatnya hanya positive thinking. Berarti Anda menyatakan itu. Ya. Nah, ketiga nih. Kan kita percaya Alkitab, tapi kalau Anda bilang Alkitab bukan firman Tuhan, itu artinya Anda sama saja bilang, itu berarti semua orang yang percaya akan Alkitab, itu sudah pasti tersesat dan ujungnya pasti binasa, Pak. No choice, Pak. Lah apa? Ya kan bukan firman Tuhan. Nah, Anda percaya sama Alkitab. Berarti Anda menyatakan, atau Anda memilih, atau Anda mengakui, orang Kristen yang percaya Alkitab itu pasti tersesat dan berujung kepada kebinasaan. Karena Anda memilih buku yang sama sekali bukan firman Tuhan. Nah, itulah konsekuensinya kalau bukan pilih Alkitab sebagai firman Allah. Ini bebas pilihannya kan, tapi itulah artinya. Alright, kita lihat yang kedua. Aduh, kalau gitu kita yang lihat, kata saya juga jangan pilih yang pertama, yang kedua bos aman. Jadi kalau ditanya aman, kalau ditanya sama orangnya enak kan sana sini kan. Alkitab itu hanya salah satu firman Allah, itu manifestasinya firman Tuhan. Allah itu berfirman, salah satunya Alkitab itu. Gitu kan. Itu artinya brother, sister, youngster dengar ya. Kalau kalian bilang mengakui hanya sebagai salah satu firman Tuhan saja, maka artinya Anda juga mengakui bahwa ada buku-buku lain yang bisa juga diakui sebagai firman yang diwahyukan oleh Allah itu sendiri. Iya dong, kan hanya salah satu. Ya. Jadi Anda kalau lihat buku rohani gitu ya di Gramedia gitu, kan karangannya orang Kristen juga Pak ini Pak. Waduh. Ya itu berarti ini firman Tuhan. Itu bisa seperti itu artinya. Paham ya? Yang kedua, maka Alkitab itu bukanlah sebagai suatu kebenaran sejati yang satu-satunya yang ada di dunia ini. Karena hanya salah satu. Berarti Anda mengakui ada kebenaran sejati yang lain di muka bumi ini. Ya. Nah, masalahnya nih, kalau Anda mengakui buku-buku lain juga, itu yang sebagai firman Tuhan yang diwahyukan. Dan artinya juga Anda mengaku bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya kebenaran yang sejati di dunia ini. Apa jadinya di sanggahannya? Apa jadinya jika pelajaran dari buku yang satu bertentangan dengan buku yang lain? Nah, itulah yang timbul karena Anda mengakui bahwa hanya salah satu. Alkitabnya hanya sebagai salah satu dari firman Tuhan itu saja. Nah, lebih parahnya lagi, itu berarti Anda mengakui bahwa yang artinya mimpi, penglihatan, penampakan, suara-suara gaib ya, atau pengalaman lainnya itu bisa diartikan sebagai firman Tuhan, firman Allah. Ada orang bilang begini kan ya, saya mau pergi kemana ya? Saya tanya Tuhan dulu, boleh nggak? Lalu Tuhan berfirman kepada saya, ya, jangan pergi hari ini, tunda besok. Ya saya ngikuti firman Tuhan Pak, saya besok pergi. Ya itu kan firman Tuhan, itu betul. Itu adalah firman Tuhan untuk dirimu. Nah, kalau Anda, simpan dulu ya nomor 3. Nah, kalau Anda mengakui ini semua, hanya sebagai salah satu firman Tuhan itu hanya salah satu firman Allah, itu berarti ada suatu kekacauan yang secara global yang mengakibatkan kehancuran semua umat manusia. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang tadi, nomor 1 dan nomor 2. Ditambah nomor 3 yang nggak kelihatan tadi itu, mimpi, penglihatan, ya, terus sudah itu suatu
penampakan, suara gaib atau pengalaman rohani yang lainnya diakui sebagai firman Tuhan, itu akan menimbulkan kekacauan kepada seisi dunia ini kepada orang-orang yang mempercayai, yang memilih Kristus. Kenapa? Karena buku yang satu, saya misalnya menulis buku gitu, katakan buku yang terkenal deh, dari yang namanya bukunya Rick Warren. Itu betul, itu hanyalah buku rohani, tapi itu bukan sebagai salah satu penyataan firman Tuhan. Itu adalah pelajaran yang dia tulis. Seandainya dia memegang itu satu, ini kan sesuai dengan Alkitab. Oke lah, boleh satu. Lalu ada orang lain bertemu nih dari nomor 1 dan nomor 3 ini yang mengalami mimpi. Ya Pak, kayaknya saya sudah boleh menikah Pak. Tuhan berfirman saya boleh menikah. Nah itu bisa dipakai sebagai patokan oleh orang lain yang tidak ada urusannya dengan bagian itu, dipegang sebagai dasar kebenarannya dia. Dengan kata lain lah, dia aja boleh nikah Pak, aku juga berarti boleh nikah. Nangkep ya? Artinya tidak ada dasar yang firm, yang pasti untuk kita mengambil keputusan atau bertindak dalam hidup ini. Karena buku-buku itu sebaik-baiknya buku rohani itu, kalau ketemu itu kemungkinan ada pertentangan. Kenapa? Karena ada satu orang yang memandang dari sisi yang ini, satu orang lagi berdasarkan pengalamannya dia belajar dari sisi yang ini. Bayangkan, begini saja. Kalau saya menulis buku, mungkin saya akan mengatakan bahwa anak-anak muda itu harus rajin, harus bekerja, harus rajin, harus bisa dipercaya. Tapi jika ada satu pengajar, ada satu orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat dalam pergumulannya, kemudian Tuhan berkata begini, udah tenang aja, jangan khawatir, aku akan menyertai kamu. Ya. Pada saat itu dia bilang, sehingga dia pengertian bahwa susah payah tidak akan jadi kekayaan Tuhan berikan kepada orang yang dikasih, jerih payah, jelilah itu tidak akan menambahinya. Kalau orang itu membaca dua buku at the same time, itu akan menimbulkan kebingungan kepada dia kan. Ini bilang harus bekerja, ini bilang udah tenang aja, tidur aja. Yang mana yang dipakai ini? Nah, penjelasannya masing-masing bagus. Makanya tidak bisa dipakai bahwa segala buku rohani itu sebagai firman Tuhan. Itu sifatnya hanya pernyataan orang menerjemahkan pengalamannya atau pengajarannya berdasarkan Alkitab. Itu boleh, itu bisa. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi buku-buku firman Tuhan itu hanya satu, Alkitab. Kalau tidak, ya seperti inilah timbulnya. Ya. Nah, sekarang simpan dulu. Kalau masih bingung nggak apa-apa, kita simpan dulu. Nah, sekarang pernyataan yang nomor 3. Nah, kalau kita percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan, kita percaya Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan, maka Alkitab itu pun artinya adalah satu-satunya wahyu Allah dan kebenaran sejati. Maka Alkitab itu adalah satu-satunya bagi dasar kekristenan. Nomor 3, maka Alkitab itu adalah satu-satunya pedoman hidup bagi orang yang percaya. Nah, sampai nomor 3 sini, walaupun tadi ada yang berbicara untuk Tuhan memberkati kepada orang yang sedang tidur, tapi di sisi lain dia berbicara kepada orang yang untuk rajin, itu tidak akan bertentangan. Kenapa? Karena orang yang sama, yang membaca itu sesuai dengan pengalamannya, nanti Tuhan akan tuntun sendiri. Ke sini, ke sini, ke sini. Ada saatnya kita sudah bekerja capek, popolan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, udah tidur aja. Kesusahan sehari cukup untuk sehari ini. Nah, saatnya Anda beristirahat, saatnya kamu tidur. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, aku pun akan pelihara kamu. Itu betul, itu kan seperti itu. Dan itu tidak akan bertabrakan walaupun yang lainnya akan berbicara mengenai orang harus rajin. Karena toh Anda sudah melalui tahapan itu. Ya, tangkap ya. Jadi semua dasarnya itu bisa dipertanggungjawabkan dari satu sumber yang sama. Oke? Nah, nomor 4. Nomor 4. Artinya, kalau Anda mengakui Alkitab hanya sebagai satu-satunya firman Allah, itu artinya Anda mengakui bahwa Alkitab itu sebagai satu-satunya buku petunjuk tentang kekristenan. Ya. Bukan dari yang lain. Hanya satu dari Alkitab itu. Ya. Nah, ini nomor 5 nih harusnya, bukan nomor 3 nih. Ya. Itu artinya juga Anda mengakui bahwa yang namanya Alkitab itu hanya sebagai satu-satunya ukuran, satu parameter tunggal, dan sebagai kanon tertutup dalam menjalani hidup ini. Dari 1, 2, dan 3 ini, Anda pilih yang mana? Alkitab bukan firman Allah. Alkitab itu hanya salah satu firman Allah. Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Semua pilihan ini ada konsekuensinya. Kita ulang sedikit ya.
Nah, ya. Kita ulang sedikit ya. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah, berarti Anda mengakui bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada manusia sejak awal penciptaan. Itu berarti kekristenan tanpa dasar yang berarti. Dan itu berarti semua orang yang percaya Alkitab pasti tersesat dan berujung pada kebinasaan. Tapi jika Anda memilih bahwa Alkitab itu hanya salah satu firman Tuhan saja, berarti Anda mengakui bahwa ada buku-buku lain di luar yang bisa juga sebagai firman Allah yang diwahyukan. Maka Alkitab itu bukanlah satu kebenaran sejati yang satu-satunya di dunia ini. Dan dengan kata lain juga Anda mengaku bahwa mimpi, penglihatan, suara gaib, dan lain sebagainya itu sebagai firman Tuhan. Nah itu kalau kecampur semua, tentunya ada pertentangan. Anda berarti bisa tanya sama dukun dan lain sebagainya. Ya, gitu. Maka itu berarti akan mengakibatkan kehancuran total bagi semua orang yang mempercayai firman Tuhan. Nangkap ya? Nomor 2 ya. Yang ketiga, jika Anda mengatakan Alkitab itu sebagai satu-satunya firman Allah, maka itu berarti Anda menyatakan bahwa dia itu adalah satu-satunya wahyu Allah di kebenaran sejati. Alkitab adalah satu-satunya dasar kekristenan. Alkitab itu adalah satu-satunya dasar petunjuk bagi orang hidup, bagi orang percaya menjalani hidup itu. Dan Alkitab itu adalah satu-satunya parameter tunggal dan merupakan kanon tertutup. Anda pilih yang mana? Saya harap saya sih memilih yang nomor 3, bahwa Alkitab itulah satu-satunya firman Allah. Jadi kalau saya membaca buku rohani, itu suplemen sifatnya bagi saya. Saya belajar orang, oh dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, oh dia mengalami ini seperti itu ya. Kalau kita mengalami mimpi, oh itu peneguhan buat saya saja, bukan berarti buat kamu, bukan berarti berlaku sama buat semua orang lain. Ya, kebayangkan kalau ada orang yang berdoa, Tuhan ini gimana ya, saya uangnya mesti ke siapa ya? Mesti saya simpan atau kalau Tuhan bilang tabung, terus ke yang lain orang yang tadi yang mau memberi, tuh kan kata dia juga tabung. Nah, kita simpan saja, kita tidak perlu memberi. Orang Tuhan juga berbicara kepada dia untuk menabung. Padahal si A dan si B dan si C punya masalah yang berbeda, punya tugas yang berbeda, punya panggilan yang berbeda, dan punya kondisi tantangan yang berbeda satu dengan yang lain. Amin. Ya, kebayang nggak kalau pakai patokan yang tidak terlihat seperti itu? Itu sebabnya kalau saya memilih Alkitab itu sebagai satu-satunya firman Tuhan. Sehingga jika kita meragukan sesuatu, semuanya balik lagi ke Alkitab. Anda pilih yang mana? Itu pilihan Anda. Nah, dari satu pilihan ini, kalau saya mengambil sebagai satu-satunya firman Allah, ada challenge yang lain. Bukan berarti itu selesai sampai di situ. Kenapa? Kita lihat. Nah, kalau kita sudah memilih, misalnya nih, kalau saya memilih yang nomor 3, saya terserah Anda pilih yang mana. Pilih sendiri ya. Kalau saya misalnya memilih Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan, itu ada tantangan lagi, tidak selesai sampai di situ. Jika Anda percaya firman Tuhan satu-satunya firman Tuhan, terus iya saya percaya. Oke. Ada pertanyaan berikut berarti. Bagaimana jika dikatakan satu pernyataan radikal itu? Alkitab yang tadi satu-satunya firman Tuhan. Alkitab itu sebenarnya tidak seluruhnya berisi firman Tuhan, Chris. Alkitab itu, saya ulangi, tidak seluruhnya berisi firman Tuhan. Nah, Anda setuju atau tidak dengan pendapat itu? Ini satu pernyataan radikal juga. Buat saya, jika Alkitab itu tidak seluruhnya merupakan firman Tuhan, maka ada bagian, saya ambil Alkitab dulu ya. Jika saya bilang Alkitab ini bukan seluruhnya firman Tuhan, maka artinya ada bagian di dalam Alkitab ini yang merupakan firman setan dan firman manusia. Logis dong. Ya loh Pak, jangan gitu Pak. Kalau Pak lihat pakai Alkitab elektronik, firman Tuhan itu yang suaranya Yesus, yang warnanya jadi merah. Yang lain bukan Pak. Yang lain itu sejarah. Aduh itu salah, itu gak paham namanya. Mari kita balik lagi, sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Alkitab itu pernyataan radikalnya. Oke Pak Kris bilang Alkitab ya. Alkitab itu tapi tidak seluruhnya berisi firman Tuhan. Ada pernyataan seperti itu. Maka jika Anda setuju dengan pernyataan itu, jika Alkitab tidak seluruhnya berisi firman Tuhan, artinya ini kan segini nih. Artinya ada firman manusia dan firman setan di dalam buku ini. Ya kan? Jadi kita pikir dulu, kalau kita melakukan status statement, Alkitab itu gak seluruhnya berisi firman Tuhan, Pak. Berarti dengan kata lain tanpa sadar Anda mengakui bahwa di dalam buku ini sebagian ini firman Tuhan, ya. Ada firman manusia juga dan ada firman setan dong.
Paham nggak? Logis kan kalau saya bilang begitu? Nah, itu pernyataannya. Dan artinya, kalau Anda menyatakan itu, artinya Anda menyatakan gugur. Yang di 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi saya sudah bilang. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kenapa? Karena di dalam kebenaran, di dalam segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini, Alkitab ini, ada isinya firman manusia dan firman setan. Sudah jelas deh, kalau yang namanya firman setan, guarantee 100% pasti menyesatkan. Betul nggak? Kalau firman manusia, bukan tidak mungkin. Isinya kadang membingungkan. Ya enggak? Tidak ada kepastian jawaban, tidak ada kepastian keselamatan. Pokoknya namanya juga manusia. Semoga teman-teman bisa menangkap sampai sini sedikit ya. Nah, jadi saya ulang, jika pernyataan di atas benar bahwa Anda menggugurkan 2 Timotius 3 ayat yang 16 tadi. Ya, oleh karena itu, jika Alkitab itu tidak seluruhnya berisi firman Tuhan, itu Anda menyatakan bahwa Alkitab itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kekristenan atau pedoman hidup buat semua orang yang percaya. Dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk petunjuk kehidupan bagi semua orang percaya. Dan Alkitab tidak bisa dijadikan sebagai parameter tunggal dimanapun. Dengan kata lain, Alkitab itu perlu buku pendukung yang lain untuk bisa menjalankan kekristenan. Karena kan tadi tidak semuanya berisi firman Tuhan. Perlu buku-buku yang lain untuk menunjang ini loh, ini firman Tuhan nih. Tapi karena dia tidak semuanya firman Tuhan, ada firman manusia dan firman setan, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk menjalankan kehidupan. Tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya dasar kehidupan. Petunjuk untuk menjalankan kehidupan, dasar kekristenan, membangun kekristenan, tidak bisa dijadikan sebagai satu parameter tunggal kekristenan dimanapun kekristenan itu dibangun. Dan paham nggak? Jika demikian, artinya satu, perlu buku penunjang yang lain untuk menunjang Alkitab ini, mengisi kekurangan yang dituliskan sebagai firman setan atau firman manusia tadi. Paham? Karena kan tidak semuanya berisi firman Tuhan. Dia perlu buku-buku penunjang yang lain. Dia perlu buku penunjang yang lain untuk membangun kehidupan manusia. Dia perlu buku-buku lain untuk membangun sebagai dasar membangun kekristenan. Ya. Yang paling parah itu sebagai petunjuk kehidupan, menunjukkan kehidupan kita, bagaimana harus bisa berumah tangga, bagaimana kita harus bisa hidup dipercaya oleh orang lain, paham ya? Nah, jika demikian, yang paling penting kesimpulannya, jika pernyataan radikal itu betul, pernyataan radikal ini benar bahwa Alkitab bukan berisi firman Tuhan keseluruhannya. Jika demikian, artinya kekristenan itu atau orang yang percaya pada Alkitab itu bisa menjadi jenis atau golongan orang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Kenapa? Karena sekali-kali waktu dia bisa saja dituntun oleh suara Tuhan. Menjalani hidup berdasarkan tuntunan suara Tuhan. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang lain, manusia bisa menjalani hidup berdasarkan tuntunan suara manusia. Lebih parah lagi, dia bisa hidup menjalani hidup ini berdasarkan tuntunan suara setan. Karena itu, sebaiknya kita berpikir baik-baik. Apakah yakin Alkitab itu seluruhnya berisi firman Tuhan atau bukan? Kalau saya menjawab, saya yakin 100% bahwa Alkitab ini seluruhnya berisi firman Tuhan. Karena apa? Ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Yang memang bermanfaat untuk mengajar. Tapi pada situ ada setan berbicara. Dengar baik-baik ya. Jangan takut ada suara setan berbicara. Waktu di Matius misalnya nih, cerita Yesus ketemu dedengkotnya penipu itu. Itu kan waktu ditulis orangnya misalnya di dalam bahasa saya gitu. Matius sini tulis. Dia mendapat ilham dari Roh Kudus sendiri dipimpin. Oh iya begini ya, waktu itu silsilah Yesus selesai semua. Silsilah Yesus selesai. Terus dari itu dia mau cerita khotbah di bukit. Sampailah ketemu adegan dia bertemu dengan dedengkotnya si penipu itu, si jahat itu.
Kalau kamu anak Tuhan, nyemplung dong. Nanti ditolong sama malaikat. Masa kamu nggak mau? Kan begitu salah satunya. Itu kan suara setan, Pak, berarti, Pak. Iya, saya tahu itu konteks itu adalah setan yang berkata. Tapi penulisan cerita itu tetap diilhami oleh Roh Kudus. Kenapa? Kita simpan nanti ya sampai berikutnya. Itu tetap disimpan. Kita simpan nanti penjelasannya. Nanti habis ini ya. Itu tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu orang itu berkata, oh begitu, ibaratnya begini nih. Jadi juru tulisnya Matius ini waktu tulis. Oh ya, saya tulis ya. Oh, iblis nantang kepada Tuhan. Jatuhkan dirimu kepada dia. Ini iblis yang ngomong nih. Iya betul, iblis yang lalu gimana tuh? Ya, terus cobaan kedua, cobaan ketiga dan lain sebagainya. Demikian juga kalau yang sebelumnya itu ya perjanjian lama, kejadian, ular bicara. Iya, termasuk itu. Semua itu Tuhan yang memimpin untuk mengajarkan kepada kita apa yang terjadi pada saat itu. Dengan demikian artinya bukan firman-Nya setan, bukan firman manusia yang tertulis itu. Itu tetap firman Tuhan. Ada gambaran di sini sedikit ya. Nah, jadi Anda pilih yang mana? Kalau saya dengan pernyataan ini, Alkitab itu tidak seluruhnya berisi firman Tuhan. Saya menolaknya. Buat saya, Alkitab itu seluruhnya berisi firman Tuhan. Dengan demikian pernyataan saya konsekuen dengan pilihan saya pertama tadi. Bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Paham ya? Sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita memilih Alkitab. Kita memilih Alkitab. Mengapa sih kita mesti memilih? Sebentar ya, sebentar. Maaf, ada gangguan dikit. Nah, kenapa kita memilih Alkitab sih? Kenapa kita memilih Alkitab? Karena kita melihat, saya memilih Alkitab. Saya memilih Alkitab. Karena dari dengan mempelajari Alkitab itu, saya bisa melihat ada satu kebenaran sejati yang memerdekakan. Kenapa kita memilih kriterianya? Kenapa nih? Kita percaya Alkitab itu firman Tuhan. Ada alasannya sekali. Kenapa Anda ditanya? Kenapa Anda memilih Alkitab? Atau Anda percaya Alkitab itu firman Tuhan? Kenapa? Tadi kan kita sudah menyatakan percaya sebagai satu-satunya firman Tuhan. Ya. Kedua, pernyataan radikal bahwa Alkitab tidak sudah firman Tuhan. Hanya sebagian berarti. Enggak, kita tolak. Menurut saya, Alkitab seluruhnya firman Tuhan. Lantas ada pertanyaan yang ketiga. Kenapa Anda memilih Alkitab atau mempercayai Alkitab itu? Bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Nah, kita mesti bisa jawab. Kita harus bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya. Kepada orang yang ingin tahu, ingin mengenal Kristus. Gitu ya. Kita mesti bilang, kenapa? Karena Alkitab itu, satu kriterianya, dia sudah membuktikan dirinya sendiri sebagai suatu kebenaran sejati yang memerdekakan. Pak, karena saya baca Alkitab, hidup saya jadi berubah. Saya jadi tahu bagaimana sebenarnya harusnya menjalani hidup. Hidup yang baik itu seperti ini loh. Ternyata saya baru tahu, Pak, bahwa orang kalau mau bisa dipercaya, Pak, untuk hal-hal yang besar, dia harus bisa setia dalam perkara yang kecil dulu. Kalau orang mau berhasil dalam hidupnya, Pak, dia harus bisa cakap dalam pekerjaannya. Makanya di Amsal Pak bilang begini, orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukankah itu betul, Pak? Kalau saya terampil dalam pekerjaan saya dapat promosi. Betul. Bukankah kita juga tahu, Pak? Semua orang berkarir, meniti karirnya. Seorang prajurit meniti karirnya dari Prada, naik ke Pratu. Ya. Kemudian dia naik lagi, dari Kopda, Koptu, naik lagi, terus naik lagi. Akhirnya pangkatnya dari sini mulai naik ke sini. Pelda, Peltu, kemudian apa? Letda, Letu. Coba tanya aja nanti. Balok 3 jadi kapten, kemudian jadi mayor, jadi letkol, kolonel. Bukankah itu artinya menunjukkan bahwa orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Pak, jadi saya percaya Alkitab itu membuktikan dirinya sebagai satu kebenaran sejati yang memerdekakan. Itu hanya sebagian contoh. Masih banyak contoh yang lain kan yang bisa kita lihat. Pak, kita mesti ngampunin orang. Bukan karena Tuhan tidak tahu bagaimana kita sakitnya dilukai dan kita harus mengampuni. Tapi dengan mengampuni, Pak, saya bisa menjalani hidup lebih baik, lebih tenang. Saya tidak membawa beban dalam kehidupan saya, tidak membawa benci dalam hidup saya.
Dia membuktikan sebagai satu kebenaran sejati yang memerdekakan. Ada jaminan keselamatan di balik itu semua. Tapi kita lihat yang nomor yang kedua. Alkitab. Kenapa saya percaya Alkitab, Pak? Karena Alkitab itu dia bisa menyatakan hakikat, eksistensi atau kepribadian sifat dari karakter dari penulisnya. Bahwa Alkitab ini ditulis oleh banyak 40 penulis kan. Tahunannya dari ujung ke ujung aja ribuan tahun. Betul Pak. Itu makanya dikatakan dia diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Betul Pak. Memang Alkitab itu tidak turun dari langit ke bumi. Tapi melalui orang-orang pilihannya Pak. Tapi Pak, kalau kita lihat Pak. Isinya Pak. Tidak bertentangan satu dengan yang lain. Betul. Nah, isi yang tidak bertentangan nanti kita bahas lagi setelah slide yang satu ini ya. Ya. Nah, itu dari situ. Kemudian pelajaran sempurna Pak. Tidak ada pertentangan satu bagian yang lain dengan satu bagian ini dengan bagian itu. Makanya saya memilih Alkitab. Apakah cuma sampai situ aja? Enggak Pak. Masih ada lagi alasan yang lain Pak. Bentar ya. Saya coba geser slide-nya. Nah, nomor ketiga Pak. Kenapa saya memilih Alkitab? Setelah kita tahu memberi kebenaran yang memerdekakan, kita tahu eksistensi siapa penulisnya Pak. Gak mungkin Pak, dari 40 penulis itu, kalau dikumpulin jadi satu, kalau orang biasa Pak, isinya kok bisa tidak bertabrakan satu dengan yang itu, gak mungkin. Rasanya susah Pak, karena ditulis dengan latar belakang yang berbeda, tahun yang berbeda, kondisi, situasi yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan tingkat intelektual masing-masing orang yang berbeda-beda juga. Makanya isinya juga unik Pak. Yang ketiga, uniknya di mana? Uniknya. Dia bisa menceritakan Pak, semuanya Pak, menceritakan kehidupan ini, menceritakan segala sesuatunya ini dari A to Z, dari ujung sampai ujung Pak. Ini nomor 3 sampai nomor 6 ke 2 kali saya maaf ya. Ya kita buat ayat 1. Dia menceritakan Pak, karena baca Alkitab Pak. Karena saya baca Alkitab, saya jadi tahu loh kenapa hari ada 7. Betul nggak? Ada kan musim pertama bingung kan? Lah siapa yang bisa mengilhamkan itu Pak kalau bukan sang penciptanya sendiri. Bahwa hari itu dihitungnya 7, kenapa manusia nggak bikin jadi 8? Iya kan? Kenapa nggak bikin jadi 10 ya? Gitu. Kenapa ada benda penerangnya dihitung pakai bulan, pakai matahari? Nah, saya tahu dari Alkitab. Saya tahu cerita kejatuhan orang pertama kali berdosa itu karena apa? Dari Alkitab Pak. Terus saya tahu juga orang yang pertama poligami dari Alkitab juga. Saya tahu kenapa dosa itu menggoda. Ternyata di Alkitab ditulis. Dosa itu sudah mengintip dari balik pintu, tapi engkau harus berkuasa atas dia. Itu ada Pak pada saat Kain tergoda, marah sama adiknya Habil. Itu ada di sini. Lantas, dan Alkitab juga cerita Pak. Kenapa sampai timbul ada berbagai bahasa di dunia ini Pak? Rupanya dulu ada dibangun menara Pak. Wah akhirnya Tuhan kalahkan hanya dengan berkata bahwa aku akan menceraikannya, menggagalkannya hanya dengan bahasanya diganti Pak. Di atas teriak misalnya, wah dengan hanya itu saya langsung komunikasi jadi berubah, langsung tidak mengerti, langsung salah paham dari itu bubar. Tapi anehnya juga Pak, di situ ada firman yang berkata begini Pak, manusia ini kalau sepakat melakukan apa aja bisa terjadi. Pak dulu zaman dulu belum ada handphone, sekarang ada handphone. Manusia sepakat membuat sesuatu, biarkan dia sampai terbang ke bulan dan lain sebagainya. Itu ada di Alkitab. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, hebatnya lagi Pak. Hebatnya lagi Pak. Bukan cuma itu Pak. Isinya unik Pak. Dia bisa ditulis juga Pak. Ada 10 perintah. 10 perintah yang ceritanya ajaib Pak. Ada orang dari bangsa, dari satu tempat ditarik keluar. Sampai melalui perjalanan sampai ke tempatnya. Terus ada sedapat 10 perintah Pak. Apa namanya 10 perintah yang sangat terkenal itu ya. Dari apa? Jangan ada Allah lain dalammu, terus harus mengasihi manusia dan lain sebagainya Pak. Itu ada, karena itulah. Bahkan saya juga jadi tahu Pak. Lewat cerita, kenapa orang bisa menyebar kemana-mana Pak. Oh rupanya dulu ada janji terhadap yang namanya Abraham dan Sarah. Anaknya jadi banyak. Tapi juga di sisi yang lain juga kita tahu kapan hujan pertama kali turun. Yaitu pada saat Nuh bikin bahtera di atas gunung. Orang waktu itu belum kenal yang namanya hujan. Dan kita tahu juga ada cerita pelangi Pak di situ Pak. Busur, aku menaruh busur. Untuk mengingatkan bahwa dunia tidak akan dihabisi lagi nanti dengan air.
Dan betul juga di bagian yang lain, Pak, bahwa dunia nanti tidak akan dihabisi oleh air, tapi dengan api. Mas, itu perjanjian lama semua. Oh, saya tahu sejarahnya, Pak. Raja-raja, Pak. Dari situ raja. Sampai akhirnya, Pak, ada perjanjian, ada pertobatan, ada keselamatan, ada perang di awalnya. Tapi melewati masa perjanjian baru, semuanya tidak bicara perang lagi. Semuanya berbicara kasih, pengampunan, kasih dan pengampunan. Sampai nanti ada nubuat lagi, Pak. Di ceritanya Wahyu. Akhir cerita itu akan seperti apa? Anehnya, Pak. Buku ini sedemikian uniknya. Mengawali kehidupan manusia bersama Allah untuk mengelola bumi ini. Kok bisa-bisanya itu di Wahyu? Yang namanya surga seperti apa? Atau bersama kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Atau setelah pengangkatan seperti apa? Ternyata ada manusia itu yang orang percaya dikumpulkan lagi bersama dia untuk memerintah kembali bersama bumi. Bukan itu prinsipnya sama seperti di Kejadian. Bersama-sama dengan dia lagi. Di satu tempat yang baik. Bumi baru. Di mana tempat tidak ada air. Tidak lagi ada air mata lagi. Bahkan di Alkitab ini hakikat penulisnya, Pak, kita bisa lihat bahwa Allahnya itu, Pak, figur Allahnya itu, dia sendiri yang menginisiasi datangnya keselamatan itu. Karena dia yang tahu bagaimana dia terjatuh sehingga dia berjanji dari Taman Eden itu, kalau keturunan perempuan inilah yang akan menyelamatkan, yang akan meremukkan kepala. Wah, luar biasa. Itu cerita yang terangkai dengan bagus, Pak. Sampai saya bisa tahu itu semua dari mana? Dari Alkitab ini. Itulah yang membuat isinya itu unik, Pak. Terlebih lagi, Pak, uniknya itu, Pak, isinya ini mengajarkan, kalau saya baca, Pak, dia menginspirasi kehidupan saya untuk saya menjadi karakter yang lebih baik. Kenapa? Ya isinya Bapak baca aja sendiri. Isinya seperti itu tadi. Dia memperbaiki saya, mencintai kebenaran, dan saya juga lebih suka menjauhi yang namanya dosa. Saya tahu itu semuanya. Dari mana? Dari Alkitab ini. Apalagi uniknya yang lain. Ada lagi, Pak. Uniknya Alkitab ini, Pak, dari awal sampai akhir. Isinya berisi sejarah, Pak. Sejarah. Kalau kita baca kan sudah lalu, peristiwa yang lalu kan sejarah namanya, Pak. Nah, oke ya. Paham ya? Kalau saya ngobrol sama isinya itu sejarah, Pak. Tapi dalam perjalanan waktu itu, dalam cerita sejarah itu, ada yang isinya nubuatan juga, Pak. Ada nabi ketemu lagi, wah ketemu Daud. Terus dia mengurapi jadi raja, Pak. Tiba-tiba nubuatan itu tergenapi, Pak. Di tempat yang lain. Tergenapi di tempat yang lain itu ada penjelasan merujuk ke perjanjian yang sebelumnya. Kenubuatan yang sudah diucapkan sebelumnya. Jadi di situ ada juga yang namanya sejarah, ada nubuatan, ada pemenuhan nubuatan itu. Sekaligus juga ada pengetahuan. Ada nasihat bagaimana orang harus hidup, Pak. Pengetahuan yang dari mana sih pengetahuannya itu? Pengetahuan dari mana sih? Ada pengetahuannya. Karena hanya dari Alkitab sendiri. Yang jelas-jelas waktu itu bilang, Pak. Waktu itu bilang, Pak, bahwa dialah yang bertahta di atas bulatan bumi, Pak. Itu ada di Yesaya 40 ayat 22. Anda harus lihat tahu ya. Jadi sebelum kita tahu bahwa sebelum Galileo Galilei menemukan atau menyatakan bahwa bumi itu bulat, waktu itu orang-orang di zaman modern saat itu berpikir bahwa bumi itu datar. Kalau you jalan terus sampai ke nyemplung. Tapi Yesaya, Pak, itu zaman jauh sebelum ada Galileo Galilei. Dia sudah bisa menulis di Yesaya 40 ayat 22 itu. Dia bertahta di atas bulatan bumi. Lah Yesaya mana tahu bumi itu bulat. Kalau Yesaya tahu bahwa bumi itu bulat, harusnya orang yang menyatakan bahwa bumi itu bulat adalah Yesaya, Pak. Betul kan? Itu kan pengetahuan. Bukankah dikatakan juga bahkan di Ayub, seorang yang diizinkan dicobai ekstrim sampai sedemikian rupa. Kita bisa tahu dari situ bahwa ternyata memang bumi itu mengambang di awang-awang. Dia tidak ada kuncinya, tidak ada yang menahannya. Di situ dikatakan bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Dan ternyata secara astronomi dari dunia, ilmu pengetahuan kelihatan dari jauh bahwa bumi itu mengambang di kehampaan. Waktu itu belum ada astronot sudah pasti. Betul nggak? Ya kan? Bahkan di ayat berikutnya, di 26, Ayub 26 ayat 8. Ia membungkus air di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Waktu itu mana ada yang tahu bahwa awan itu isinya air. Waktu itu. Tapi ini bisa tertulis. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu betul. Jadi ada pengetahuannya, ada nasihatnya. Dan yang lebih penting lagi, Pak. Kalau hanya berisi peraturan saja, setiap manusia bisa bikin buku berisi peraturan. Atau berisi sejarah saja bisa. Berisi
pengetahuan saja bisa? Bisa. Berisi nasihat? Bisa, bisa. Tapi berisi nubuatan saja dan pemenuhan nubuatan itu nggak bisa. Terlebih lagi Pak, dalam buku ini yang saya percaya sebagai firman Tuhan itu ada misteri yang terkandung di dalamnya, baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Misteri yang sedemikian banyak yang tapi dari waktu ke waktu misteri itu mulai ketemu satu dengan yang lain sedikit sehingga mulai berkurang misterinya. Pada saat di abad yang lalu mungkin kita berpikir ini kenapa sebelum ketemu Galileo Galilei belum lahir, mungkin orang mempertanyakan bahwa kenapa bumi ini dikatakan bulat. Enggak ada yang percaya dong pada saat itu. Tapi setelah Galileo Galilei menyatakan itu, dan setelah orang bisa berangkat terbang ke luar angkasa, lalu lihat betul bumi itu bulat ternyata. Berarti pertanyaan itu sudah berkurang satu. Dan dari waktu ke waktu teman-teman, tahu kan, ada banyak pertanyaan dalam Alkitab yang orang tidak bisa paham dengan pertanyaan. Kenapa ada seperti ini? Pertanyaan itu dianggap kontradiksi, tulisan itu dianggap kontradiksi. Tapi dari waktu ke waktu yang dianggap kontradiksi itu berkurang sedikit. Seolah-olah misteri yang ada itu terungkap satu demi satu. Dulu orang berpikir bahwa bumi itu ditopang sama tangan orang dan lain sebagainya. Bumi itu datar. Dengan penemuan tadi, akhirnya orang bisa melihat, iya, bumi itu mengambang. Bumi itu melayang. Paham ya? Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain lagi di dalam sini. Dan misteri ini terus akan terungkap satu demi satu. Dan ada beberapa contoh misteri yang lain yang mana? Itu yang kemarin kita belajar. Umur Asia berapa? 42 atau 22? Di silsilah Yesus kok nggak ada gitu ya. Jangan-jangan salah. Ternyata misteri itu kita udah mulai tahu kan. Minimal sudah berkurang satu yang menjadi misteri buat kita. Kenapa dia usianya 44 dan 22. Dan ternyata dua-duanya betul. Paham? Yang terakhir. Ada satu misteri lagi yang tetap terjaga. Yaitu mengenai pernyataan bahwa ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus. Ada yang namanya Roh Kudus. Yang sekarang kita orang suka berdiskusi kan. Kenapa itu bilangnya 3-1-1-3. Pada saatnya nanti, pada saat kita bertetapan muka. Mungkin itu menjadi misteri satu-satunya yang baru dibuka pada saat nanti detik terakhir, saat kita ketemu di sana, baru dia akan jelaskan. Gini loh artinya. Ya. Nah sekarang manusia siapa yang bisa mengarang satu buku atau kumpulin deh semua pengarang-pengarang bukunya digabung jadi satu, bisa mengandung ini semua. Ada sejarah, ada nubuatan, ada penggenapan nubuatan, di dalamnya ada pengetahuan, di dalamnya ada nasihat, dan di dalamnya ada misteri. Kalau hanya berisi peraturan saja semua orang bisa bikin. Makanya ada istilahnya undang-undang. Ya kan? Undang-undang ini. Kalau begini salah, ini salah, ini hukumannya ini. Kalau begini salah, ini harus di ini hukumannya. Kamu curi kebo, hukumannya sekian. Kamu ngambil barang orang, hukumannya sekian. Kategori ini. Itu hanya beraturan yang isi. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Salah. Bagaimana harus duduk, bagaimana harus makan. Itu tata krama dan semua manusia bisa bikin. Tapi bagaimana membuat satu buku. Mengumpulkan menjadi firman Tuhan ini. Kandungan dari sejarah, nubuatan, penggenapan nubuatan, ada pengetahuan, ada nasihat, dan ada misteri. Hanya satu yang bisa bikin, yang maha kuasa. Hanya satu yang bisa bikin, Tuhan itu sendiri. Dan penggenapannya toh terus terjadi sampai saat ini. Itulah sebabnya Pak, saya memilih Alkitab. Dan lebih hebatnya lagi Pak, yang namanya sejarah itu Pak, atau yang lainnya itu, ternyata juga ada bukti historisnya. Dari mana bukti historisnya? Kita lihat yang lain. Bukti historisnya. Kita udah lihat ya yang kemarin. Sebentar, saya coba buka. Nah, waktu kita belajar mengenai Omri, itu bukan sekedar pelajaran moral buat kita. Toh ketemu tuh bukti arkeologinya ya, yang di batu masal hitam itu, yang mengatakan bahwa Omri telah mengalahkan tanah Madaba dan mendudukinya selama masa pemerintahannya dan setengah masa pemerintahan anaknya. 40 tahun lamanya. Tetapi Kemos, dewa orang Moab, mengembalikannya pada zamanku. Berarti Pak, bukti ini tidak ditulis oleh bangsa Israel, tapi oleh lawannya bangsa Israel sampai saat itu. Tapi dengan pernyataan ini, dia mengakui bahwa betul ada yang namanya dinasti Omri. Berikutnya lagi. Ada satu prasasti yang ditemukan di Teldan. Ya, ini ada keterangannya sengaja ditulisnya. Dalam satu kata-kata dari prasasti Teldan itu ditemukan gini. Hazael telah mengalahkan Yoram, anak Ahab, raja Israel. Dan Ahasia, anak Yoram, raja dari rumah Daud. Serta menghancurkan kota mereka. Ini pun prasasti yang bukan dibikin oleh penulis Alkitab. Tapi oleh raja yang lain. Ya, raja yang lain, oleh orang yang lain. Artinya Pak, arti penting dari kata-kata ini kita sudah tahu kan.
Ini menjadi catatan tertua sejarah raja-raja Israel maupun raja Yehuda. Ini berarti menunjukkan, tulisan ini menunjukkan bahwa benar ada pemerintahan Yoram. Benar ada pemerintahannya keluarga Ahab. Dan benar anak Ahasya, anak Yoram dari rumah Daud yang 42 atau 22 tahun kemarin kita bahas itu. Betul memerintah. Dan itu pun secara lebih dalam artinya membuktikan bahwa janji Tuhan terhadap Daud tetap berlaku. Itu sampai kurang lebih 150 tahun janji Tuhan terus Tuhan pegang. Ini adalah bukti arkeologi dari orang lain yang buat. Ya. Nah, kalau itu dari bukti historis, kalau dari bukti ininya ada nggak sekarang nih? Dari bukti pengetahuannya. Oh, Pak, ya namanya Alkitab itu. Ada satu orang yang dari kecil senang mempelajari Mazmur. Di Amerika nih. Dia senang mempelajari Mazmur dari kecil. Orang ini kebetulan juga pintar. Bukan orang yang tipe eksakta gitu ya. Tipe eksakta. Dia menyukai ilmu pengetahuan. Dan dia senang membaca Mazmur. Dia menjadi astronom terkenal. Dan dia kemudian juga menjadi dikenal sebagai seorang yang namanya mempelajari ilmu laut. Dia menjadi tergerak hatinya pada saat itu gara-gara dia membaca Mazmur 8 ayat 8. Ya, ayat 8 ayat 9. Dikatakan begini ya, ayat 9 ya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Pak, kata-kata terakhir ini membuat orang berpikir. Membuat dia berpikir, kok dikatakan apa yang melintasi arus lautan? Artinya, menurut dia, berdasarkan apa yang dia baca, dia menduga ada arus di dalam lautan itu. Waktu itu orang belum berpikir sampai ke sana tuh. Waktu itu. Belum berpikir sampai ke sana. Tapi dia percaya bahwa Tuhan ini nggak akan salah deh. Ini aku lihat di Alkitabku. Di buku, di Mazmur ini tuh ada apa yang melintasi arus lautan. Yang melintasi arus lautan. Akhirnya dia melakukan percobaan dengan cara-cara yang sederhana. Dia taruh botol, diisi kertas surat di dalamnya, ditulis. Kalau kamu ketemu ini, tolong kasih tahu saya alamat saya di sini. Dia melepaskan banyak botol dengan cara sederhana, dikasih pemberat tapi dikasih pelampung di atasnya. Sehingga akhirnya orang di daerah mana tiba-tiba menemukan pembaca itu, terus dia tulisin catatan itu, dia mereply lagi ke orang yang menulis tersebut. Sehingga akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan dan bisa menyatakan bahwa di dalam laut itu sebenarnya ada arus, itu yang disebut dengan sungai di bawah lautan. Siapakah orang itu? Namanya adalah Matthew Fountain Maury. Dia hidup di tahun 1842 sampai 1861. Maury ini dikenal sebagai Bapak Oseanografi modern. Kenapa dia bisa menemukan arus laut? Dia mengakui, karena aku mempelajari Mazmur tadi. Dari Mazmur 8 ayat 8 tadi. Dia menduga pasti ada arus lautan. Sehingga untuk mengenang itu, dibentuklah satu monumen. Anda lihat tuh, nama belakangnya Maury, Pathfinder of the Sea, yang menemukan arus laut di dalam arus atau sungai di bawah laut. Itulah Matthew Fountain Maury. Dan untuk menghormatinya, untuk mengingatkan orang, mengenang bagaimana dia bisa menemukan arus laut itu, ditaruh di kaki kanannya, itu yang kasih tanda kuning tuh, Alkitab, untuk menyatakan bahwa dia menemukan itu gara-gara dia baca Mazmur Daud. Brother sister, waktu zaman Daud, saya nggak yakin zaman Daud punya tim selam, nggak ada, saya yakin nggak ada dia. Cerita apa perangan semua di sini dalam bangsa Israel, rasanya nggak ada kita baca pertempuran terjadi di laut ya, semuanya di darat kan pertempurannya itu. Nah, tapi dia bisa bilang begitu ya, si Daud tuh bisa nulis itu kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus, pimpinan siapa? Ya. Belum Ayub, belum tulisan-tulisan yang lain. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu betul. Alkitab itu tidak ada yang bisa menandingi lagi. Kenapa? Karena dia ditulis bukan oleh manusia. Tuhan sendiri yang membelanya. Sejak awal Alkitab jadi satu, terkumpul semua, selesai semua. Alkitab sudah menghadapi berbagai tantangan. Makanya saya suka berkata bahwa Alkitab itu tak lapuk dimakan zaman, tak lekang oleh panas, tak lapuk dimakan hujan, ya, tak mati dimakan zaman. Ya. Dia sudah melewati berbagai tantangan, ditantang, diuji dari berbagai sisi, diuji terus.
Tapi sampai sekarang toh yang namanya Alkitab terus ada. Terus dicetak ulang. Terus ada lagi. Kalau bukan Tuhan yang bela, siapa yang bela? Nah, Alkitab tidak mungkin ditulis oleh orang jahat. Kenapa? Orang jahat tidak bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Betul nggak? Tapi juga tidak mungkin diilhami atau dibuat hanya oleh orang-orang yang baik saja. Mengandalkan kekuatan sendiri, pengertian dia sendiri. Kenapa? Karena orang baik tidak mungkin berbohong. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu penuh kebohongan, berarti dia juga tidak mungkin ditulis oleh orang baik. Karena orang baik tidak mungkin berbohong. Itu artinya, Pak. Artinya. Betul memang ditulis oleh orang. Artinya, orang-orang tersebut adalah benar. Diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Ya, amin. Ya, nanti. Paham sampai di sini? Ya. Jadi Anda harus percaya, you have to be proud with the Bible. Alkitab itu betul-betul satu-satunya pedoman kehidupan buat orang Kristen. Demikian sempurnanya buku yang satu ini. Sehingga dia tidak perlu buku penunjang yang lain. Kalau Anda ingin memahami hati Tuhan, Anda nggak perlu cari buku A, B, C ya. Jenis buku A, jenis buku C, begitu ada 7, ada 8 jenis buku. Nah itulah, kamu kalau nggak ada yang di Alkitab, kamu cari di buku yang itu. Nggak ada di sini, cari yang sini. Nah kalau mengenai ini, cari di buku yang itu. Nggak perlu. Semuanya cari aja di Alkitab. Dia menceritakan dari awal bagaimana keluarga itu seharusnya ada. Dia menceritakan dari awal semuanya. Mulai dari Taman Eden sampai nanti ke Wahyu. Lengkap semua. Karena itu saya memilih dengan semua dasar pertimbangan ini. Dengan semua dasar keunikan ini. Saya, Chris, memilih Alkitab. Mengakui Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Amin. Selesai sampai di sini ya. Kita boleh diskusi. Gak ada? Thank you. Bisa dibawa doa. Nanti Monik tutup lagi ya dengan doa. Bu Maya mungkin bisa tutup dengan doa, Bu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menyempurnakan kami. Tuhan terus mendidik kami, mengajar kami, semakin kami lembut, semakin kami cinta Tuhan, semakin kami dekat kepada Tuhan, semakin kami melekat kepada pohon itu. Dan kami berakar kuat menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang hebat, Engkau saja yang mulia, Engkau saja yang harum. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.